warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM F1 C1 19019. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Mikrobiologi Umum. Adapun judul atau materi yang akan saya presentasikan yaitu bakteri Salmonella typhosa. Topik yang akan saya bahas pada materi ini yaitu bakteri Salmonella typhi, klasifikasi bakteri, media hidup atau kultur bakteri, metabolisme bakteri, dan fermentasi. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu bakteri Salmonella typhi. Salmonella sp pertama ditemukan pada tahun 1880 oleh Ebert dan dibenarkan oleh Robert Koch dalam budidaya bakteri pada tahun 1881. Bakteri Salmonella typhi merupakan penyebab utama terjadinya demam tifoid. Bakteri ini biasanya ditemukan di dalam air atau makanan yang telah terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Demam tifoid atau yang biasa kita kenal dengan penyakit tipes atau tifus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui makanan atau minuman. Demam tifoid merupakan penyakit yang banyak terjadi pada negara-negara berkembang dan menjadikan salah satu penyakit endemik. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia. Pada gambar 1 kita dapat melihat gambar dari bakteri Salmonella typhi. Sumber situs.google.com. Selanjutnya, uji sensitivitas bakteri Salmonella typhi. Jenis antibiotik yang masih sensitif terhadap Salmonella typhi yaitu ciprofloxacin, cefixime, dan azithromycin. Sedangkan untuk asam nalidiksat dan clotrimazole mempunyai sensitivitas yang menengah. Untuk ampicillin, amoxicillin, dan chloramphenicol resisten terhadap kuman tersebut. Sumber Hartoyo pada tahun 2006. Pada tabel ini kita dapat melihat hasil uji sensitivitas Salmonella typhi terhadap berbagai jenis antibiotik. Mulai dari ampicillin, amoxicillin, asam nalidiksat, chloramphenicol, cefixime, azithromycin, cotrimoxazole, dan ciprofloxacin. Gambar 2 merupakan gambar dari salah satu jenis obat atau antibiotik untuk Salmonella typhi, yaitu ciprofloxacin. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua yaitu klasifikasi bakteri Salmonella typhi. Adapun klasifikasi dari bakteri Salmonella typhi yaitu kingdom merupakan bakteria, filum Proteobacteria, ordo Gamma Proteobacteria, kelas Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Salmonella, spesies Salmonella enteric, subspesies enteric 1, dan serotip typhi. Menurut Jawes DKK pada tahun 2010. Gambar 3 merupakan gambar dari bakteri Salmonella typhi sumber dari pinterest.com. Salmonella typhi merupakan bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Salmonella typhi merupakan kuman batang gram negatif dengan warna merah muda yang tidak memiliki spora, bergerak dengan flagel periktrik, bersifat intraseluler fakultatif dan anaerob fakultatif, menurut Cita pada tahun 2011. Adapun ciri-ciri dari bakteri Salmonella typhosa yaitu yang pertama, Salmonella typhi tergolong bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob fakultatif merupakan bakteri yang masih dapat hidup pada kondisi ada sedikit oksigen. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bentuk dari bakteri Salmonella typhi adalah batang, tidak berspora, ukuran 103,5 mikrometer dikali 0,5 sampai 0,8 mikrometer, besarnya koloni rata-rata 2-4 mm, memiliki flagella periktrik. Ciri-ciri selanjutnya yaitu
Sebagian besar isolat Salmonella yang berasal dari bahan klinik menghasilkan H2S. Ciri-ciri selanjutnya yaitu isolat Salmonella typhi pada media SSA atau Salmonella dan Shigella ketika suhu 30 derajat Celcius maka akan menunjukkan koloni yang tampak cembung, transparan dan memiliki bercak hitam di bagian pusat. Selanjutnya, bakteri Salmonella typhi akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 15-20 menit melalui pasteurisasi, pendidihan, dan klorinase. Untuk ciri-ciri terakhir yaitu Salmonella typhi terletak di saluran pencernaan atau usus halus, manusia dan hewan. Suhu optimum untuk pertumbuhan Salmonella typhi yaitu 37 derajat Celcius atau bersifat mesofilik pada pH 6-8. Sumber Bunia pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu anatomi bakteri. Bakteri tersusun dari dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di dalam sel bakteri tidak terdapat membran atau endomembran dan organel bermembran seperti kloroplas dan mitokondria. Struktur tubuh bakteri dari lapisan luar hingga bagian dalam sel yaitu flagella, dinding sel. Pada dinding sel, bakteri gram-negatif mengandung 10-20% peptidogligan. Di luar lapisan peptidogligan ada struktur membran yang tersusun dari protein fosfolipida dan lipopolisakarida. Apabila diberi pewarna gram akan menghasilkan warna merah. Struktur tubuh bakteri selanjutnya yaitu membran sel, mesosom, lembar fotosintetik. Selanjutnya, struktur antigen pada bakteri Salmonella typhi. Terdiri dari 3 antigen yaitu antigen O, antigen H, dan antigen V. Yang pertama yaitu antigen O atau antigen somatik. Berada dalam lapisan luar tubuh bakteri. Bagian ini memiliki struktur kimia lipopolisakarida atau endotoksin. Antigen ini tahan dengan suhu panas dan alkohol, tetapi tidak tahan dengan formaldehid. Selanjutnya antigen H atau antigen flagella, yakni terletak pada flagella, fimbriae atau villi dari kuman. Antigen ini mempunyai struktur kimia suatu protein dan tahan terhadap formaldehid tetapi tidak tahan terhadap panas di atas 60 derajat Celcius, asam, serta alkohol. Antigen yang ketiga yaitu antigen V, merupakan polimer polisakarida yang bersifat asam yang berada pada kapsul dari bakteri sebagai pelindung bakteri Salmonella terhadap fagositosis. Pada gambar 4 kita dapat melihat letak dari antigen pada Salmonella typhi yaitu antigen O, antigen H, dan antigen V. Sumber epinesis.id. Selanjutnya yaitu waktu generasi dan kurva pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa fase eksponensial dari pertumbuhan bakteri Salmonella typhi terletak antara 22-24 jam masa inkubasi dengan waktu generasi selama 7 jam. Masa inkubasi 24 jam diambil sebagai fase eksponensial, menurut Sahribulan DKK pada tahun 2018. Gambar 5 menunjukkan foto kurva pertumbuhan bakteri Salmonella typhi yang telah dilakukan oleh atau yang telah diteliti oleh Sahribulan pada tahun 2018. Tujuan dari pembuatan kurva pertumbuhan pada uji bakteri yaitu untuk mengetahui bahwa pada fase pertumbuhan mana dapat dilakukan pemberian antimikroba. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai media hidup atau kultur bakteri. Pada umumnya, Salmonella tumbuh dalam media pepton atau kaldu ikan, tanpa adanya tambahan natrium klorida atau suplemen yang lain. Media kultur yang sering digunakan adalah agar makonkey, menurut Shea pada tahun 2011. Untuk mendeteksi Salmonella typhi dengan cepat, dapat pula digunakan medium bismut sulfit. Sedangkan untuk lebih spesifik, isolasi dapat dilakukan pada medium selektif.
seperti agar Salmonella Shigella ataupun agar Enteric hecton yang baik untuk pertumbuhan Salmonella. Media pembiakan yang direkomendasikan untuk Salmonella typhi adalah media empedu atau GAL dari sapi, yang dimana media GAL ini dapat meningkatkan positivitas hasil. Namun, pada presentasi ini, saya hanya akan membahas secara lanjut dua media umum yang digunakan dalam kultur bakteri Salmonella typhi, yaitu agar McConkey dan agar Salmonella Shigella. Media McConkey agar adalah media selektif dan media diferensial yang digunakan untuk mengisolasi bakteri batang geram negatif berdasarkan kemampuan bakteri untuk menfermentasi laktosa atau tidak, menurut Shea pada tahun 2011. Salmonella sp merupakan salah satu contoh bakteri yang tidak dapat menfermentasi laktosa. Koloni dan media akan berwarna transparan atau tidak berwarna karena bakteri tidak menfermentasi laktosa menjadi asam. Pada gambar 5 kita dapat melihat contoh dari agar McConkey, di mana pada warna bening ini merupakan contoh dari kultur bakteri dari Salmonella typhi. Selanjutnya saya akan membahas komposisi dari agar McConkey menurut sumber medlab.id. Komposisi agar McConkey yaitu pepton, protease pepton, di mana berfungsi sebagai penyedia nitrogen, vitamin, mineral, dan asam amino esensial untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan laktosa monohidrat berfungsi sebagai penyedia karbon dan energi, serta untuk membedakan bakteri yang tidak dapat menfermentasi laktosa. Komposisi selanjutnya itu bile salt. Fungsinya sebagai agen selektif yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Komposisi selanjutnya itu sodium klorida yang memiliki fungsi sebagai penyedia elektrolit dan keseimbangan osmotik. Sedangkan untuk neutral red berfungsi sebagai indikator pH yang akan berwarna merah jika pH-nya di bawah 6,8. Crystal violet berfungsi sebagai agen selektif yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, sedangkan untuk agar berfungsi sebagai pemadat media dan aqueous sebagai pelarut. Adapun cara pembuatan dari media agar McConkey menurut sumber medlab.id yaitu menimbang 50 gram bubuk media McConkey, kemudian dilarutkan dengan aqueous sebanyak 1 liter. Setelah itu, dipanaskan sampai mendidih untuk melarutkan media. Selanjutnya, sterilkan dalam autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, tunggu suhu sampai hangat-hangat atau kuku pada suhu 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Setelah itu, dihomogenkan kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri. Media yang kedua yaitu agar Salmonella Shigella atau SSA. SSA digunakan untuk menyeleksi Salmonella dan beberapa strain Shigella dari spesimen tinja atau stool. SSA juga membedakan bakteri yang menghasilkan koloni yang karakteristik pada medium. Gambar 6 merupakan gambar dari Salmonella Shigella, sumber dari teknologi laboratorium medik.id. Adapun komposisi dari agar Salmonella Shigella menurut sumber teknologi laboratorium medik.id yaitu pepton sebagai sumber nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba, sedangkan laktosa berfungsi sebagai energi dan sebagai bahan karbohidrat. Untuk bile salt berfungsi sebagai penghambat tumbuhnya bakteri gram positif. Untuk sodium sitrat sebagai nutrisi lain bagi mikroorganisme, dan untuk ferisitrat berfungsi sebagai bahan buffer atau aseptor elektron. Sedangkan untuk brilliant green atau garam empedu berfungsi sebagai inhibitor atau penghambat tumbuhnya mikroorganisme lain. Selain itu juga menghambat bakteri gram positif tetapi menekan pertumbuhan hasil patogen nanoentrik lainnya. Kemudian komposisi selanjutnya yaitu neutral red berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui terbentuk atau tidaknya asam karena pemecahan karbohidrat. Kemudian bacto-agar sebagai pemadat media dan aqueous sebagai pelarut.
Selanjutnya cara pembuatan media agar Salmonella Shigella, yaitu pH Aquades untuk media SSA ini yaitu 7,0. Apabila pH-nya masih jauh di bawah ketentuan atau cenderung ke asam, maka harus ditambahkan asam klorida setetes demi setetes hingga dicapai pH yang digunakan. SSA tidak disterilkan dalam autoclave karena ada zat-zat yang dapat rusak apabila dipanaskan, yaitu sodium sitrat dan medium tiosulfat. Mulut Erlenmeyer harus ditutup dengan kapas berlemak untuk mengurangi terjadinya penguapan atau untuk menjaga volume dari SSA tersebut. Setelah itu, setelah medianya padat, disusun dalam keadaan terbalik supaya uap air yang terdapat pada penutup plat dapat turun kembali ke permukaan. Selanjutnya, cara tumbuh dan berkembang bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi dapat ditularkan melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Pertama-tama akan menembus sel-sel epitel, terutama sel M, lalu ke lamina propria. Setelah di lamina propria, bakteri berkembang biak dan difagosit oleh sel fagosit terutama makrofag. Selanjutnya dibawa ke plaque penyeri ileum distal, kemudian menuju kelenjar getah bening mesentrika. Melalui ductus thoracicus, bakteri masuk ke dalam sistem peredaran darah sehingga menyebabkan bakterimia atau asimptomatik dan demam tifoid. Kemudian berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid. Selanjutnya menuju ke dalam sirkulasi darah yang menyebabkan bakterimia kedua kalinya dengan tanda dan gejala infeksi sistemik. Kemudian di dalam hati, bakteri masuk ke dalam kandung empedu dan berkembang biak. Secara berselang akan diekskresikan bersama dengan cairan empedu ke dalam lumen usus. Kurang lebih separuh bakteri dikeluarkan bersama feses dan separuhnya lagi masuk ke dalam sirkulasi dan menembus usus. Proses yang sama di awal terulang kembali. Akibat aktivasi makrofag, maka saat fagositosis, bakteri Salmonella typhi terjadi pelepasan beberapa mediator inflamasi yang dapat menimbulkan gejala reaksi inflamasi sistematik, yaitu demam, malaise, dan mialgia. Pembahasan selanjutnya yaitu metabolisme bakteri. Metabolisme karbohidrat untuk bakteri Salmonella typhi. Laktosa adalah bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Laktosa terdapat dalam agar McConaughey yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk bakteri Salmonella. Glukosa akan melalui jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP untuk menghasilkan pirufat, sedangkan galaktosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang merupakan senyawa intermediate glikolisis dan menghasilkan pirufat. Ini merupakan gambar dari metabolisme laktosa, sumber dari check.com. Di mana laktosa ini nantinya akan menghasilkan glikolisis dan glukosa untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya. Nah, pada tahap glikolisis, laktosa akan diubah menjadi pirufat. Setelah berubah menjadi pirufat, akan masuk ke dalam tahap oksidasi pirufat, di mana pada pirufat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A. Setelah diubah menjadi asetil koenzim A, akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap siklus Krebs atau asam sitrat. Setelah itu akan masuk ke dalam tahap transport elektron. Mekanismenya dapat secara lebih jelas dilihat pada slide. Selanjutnya, metabolisme protein. Pepton merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam media agar McConaughey. Pepton merupakan suplemen dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Nitrogen berfungsi untuk menyusun asam amino. Pepton ini mengandung asam amino triptofan yang merupakan prekursor hormon auksin. Pada gambar 8 ini merupakan jalur dari metabolisme nitrogen untuk pepton. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu fermentasi. Fermentasi Salmonella typhi yaitu melalui jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP.
Jalur ini dikenal sebagai glikolisis, ditemukan pada fungi dan kebanyakan bakteri, serta pada hewan dan manusia. Jalur EMP ini terdiri dari beberapa tahap, masing-masing dikatalis oleh enzim tertentu. Fermentasi campuran asam juga menghasilkan produksi dalam jumlah molar yang sama dari CO2 dan H2 pada bakteri dengan format hidrogen lisase kompleks. Piruvat, format liase, dan LDH, enzim yang mengontrol masuknya ke dalam fermentasi asam campuran, diatur secara negatif oleh oksigen. Dengan demikian, fermentasi asam campuran membutuhkan kondisi anaerobik menjadi hasil ATP dari fermentasi asam campuran adalah sekitar 2,5 mol ATP per mol glukosa. Enzim fermentasi yang terdapat secara anaerob adalah alkohol aldehid dehidrogenase atau ADHD. Enzim ini memiliki aktivitas dan fungsi ganda sebagai alkohol dehidrogenase dan asetaldehida dehidrogenase, mengubah asetil koenzim A menjadi etanol sebagai bagian dari campuran asam fermentasi gula. ADHE berintegrasi dengan piruvat dehidrogenase di tempat 1 yang menunjukkan peningkatan 4 hingga 5 kali lipat dalam volume spot yang keduanya yang saling bertegangan. Secara keseluruhan, peningkatan ekspresi ini diamati sebagian besar dari enzim fermentasi asam campuran, termasuk PFEL yang menyediakan substrat utama untuk jalur tersebut, sumber Encefa DKK pada tahun 2019. Ini merupakan jalur fermentasi pada Salmonella typhi. Sumbernya yaitu Encefa DKK pada tahun 2019. Glukosa nanti akan menghasilkan produk itu etanol dan asetat. Ini merupakan daftar pustaka dari materi yang telah saya bahas. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan pada materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.